Halo dan selamat datang di pembahasan mendalam kita. Kali ini, nih kita punya materi yang relevan banget lah buat Anda semua para siswa SMK Pertanian. Kita bakal kupas tuntas satu topik yang kelihatannya simple, tapi wah dampaknya gede banget. Judulnya, Penanganan dan Pengolahan Produk Hasil Panen dan Pasca Panen. Nah, sumber kita kali ini dari modul ajar program usaha pertanian terpadu. Jadi benar-benar materi inti buat bidang studi Anda. Anggap aja sesi ini kayak rangkuman cepat gitu ya, buat pahamin poin-poin paling penting dari modul itu. Tujuannya apa sih? Simple aja. Kita pengen Anda semua paham betul kenapa, apa yang terjadi setelah panen itu sama pentingnya, atau mungkin malah lebih penting dari proses nanamnya sendiri. Ini bukan akhir cerita loh, tapi justru awal dari nilai sebuah produk. Kita bakal lihat definisinya, terus kapan waktu panen yang paling pas, cara panen yang benar itu gimana, sampai ke teknik penanganannya. Siap ya? Oke, mari kita mulai gali lebih dalam. Nah, pertama-tama nih, kayaknya perlu kita samakan dulu pemahaman soal istilah-istilah kunci. Modul ini bilang, panen itu bukan garis finish, tapi malah titik start buat kerjaan berikutnya. Maksudnya gimana tuh? Betul sekali. Panen itu momen transisi yang sangat menentukan. Kalau kita lihat gambaran besarnya ya, ada istilah pasca produksi. Nah, ini payung besarnya nih. Di dalamnya itu ada dua kegiatan utama, pasca panen sama pengolahan. Ini sering banget ketukar, padahal tujuannya, prosesnya itu beda loh. Oke, nah ini penting nih buat dipilah-pilah. Bedanya apa sih pasca panen sama pengolahan itu? Ini pasti sering ditanyain juga kan di kelas biasanya? Tepat, sering banget. Oke, kita perjelas ya. Pasca panen, kadang disebut juga pengolahan primer, itu tuh intinya semua perlakuan yang kita kasih ke hasil panen, sejak dipetik ya, sampai dia siap dijual segar atau siap buat diolah lagi. Ciri utamanya apa? Sebisa mungkin perlakuannya ini tidak mengubah bentuk asli produknya secara drastis. Penampilannya dijaga. Contohnya, wah banyak banget dalam praktik sehari-hari kayak bersihin sisa tanah di umbi-umbian, atau milah tomat berdasarkan ukuran atau matangnya, itu namanya sortasi. Terus ngelompokin mangga buat ekspor, itu grading. Bungkus sayuran daun biar nggak layu, nyimpen buah di ruang dingin, atau ngelapisin apel pakai lilin tipis biar nggak keriput. Nah, itu semua pasca panen primer. Fokusnya pokoknya jaga kesegaran sama kualitas asli produknya. Nah, beda lagi kalau pengolahan atau pengolahan sekunder, ini ceritanya lain. Tindakannya itu sengaja mengubah bentuk atau bahkan komposisi hasil panen jadi produk baru. Tujuannya bisa macam-macam. Buat ngawetin, misalnya bikin cabai kering atau asinan sayur, biar tahan lama kan? Bisa juga buat mencegah perubahan yang nggak diinginkan, kayak bikin tepung dari singkong, biar patinya nggak berubah. Atau yang paling umum ya, buat bikin produk yang nilai tambahnya lebih tinggi, rasanya beda, fungsinya baru. Contohnya, ya bikin jus jeruk, keripik singkong, minyak kelapa sawit, dan lain-lain. Oke. Jadi jelas ya bedanya. Pasca panen itu kayak ngejaga kecantikan alami produknya gitu ya. Pertahanin apa yang udah ada. Sementara pengolahan itu lebih kayak makeover. Diubah jadi sesuatu yang beda, seringnya biar lebih awet atau nilai jualnya jadi lebih tinggi. Kalau gitu berarti milih antara fokus ke pasca panen atau pengolahan itu nentuin arah bisnis tani kita nanti ya. Mau jual seger atau olahan? Tepat sekali. Nah, ini dia. Paham bedanya ini bukan cuma teori di buku loh, ini dasar buat keputusan strategis nanti. Anda mau main di pasar komoditas segar? Mungkin marginnya tipis ya, tapi perputarannya cepat. Atau Anda mau investasi lebih di teknologi pengolahan? Bikin produk unik, nilai tambahnya tinggi. Tapi ya, mungkin modalnya lebih gede, butuh keahlian beda juga. Pilihan ini konsekuensinya kemana-mana. Investasi alat, butuh tenaga kerja kayak gimana, target pasarnya siapa, potensi untungnya berapa. Wah, menarik banget nih. Jadi, pemahaman dasar ini aja udah punya implikasi bisnis yang nyata ya. Oke, kita balik lagi ke penanganan pasca panen nih. Kenapa sih ini ditekankan banget di modul apa ruginya gitu kalau misalnya petani habis panen langsung jual aja gitu tanpa perlakuan khusus? Nah, ini pertanyaan krusial. Penanganan pasca panen yang benar itu ibaratnya kayak pertolongan pertama lah buat hasil panen. Tujuannya penting banget. Satu, jelas jaga kualitas produk biar tetap bagus pas nyampe ke konsumen atau pas jadi bahan baku industri. Dua, nah ini yang sering jadi masalah di lapangan, yaitu neken kehilangan hasil atau losses.
Kehilangan ini bukan cuma soal produk yang kebuang karena busuk loh ya. Bisa jadi kualitasnya turun. Misal buah memar dikit aja, harganya bisa langsung anjlok ya kan? Bisa juga bobotnya nyusut karena airnya nguap. Kalau dihitung-hitung nih, kehilangan pasca panen ini bisa ngikis untung petani lumayan banyak. Coba bayangin kalau 10-20% hasil panen kita kualitasnya turun atau nggak laku. Kan sama aja kayak buang sebagian kerja keras kita. Terus ada satu prinsip penting banget yang harus selalu diingat, terutama buat Anda yang belajar pertanian. Hasil panen itu dia kan makhluk hidup. Mie ini yang bikin ada perubahan. Makin matang, jadi lembek, akhirnya busuk. Nah, proses ini tuh nggak bisa dihentikan. Tapi kabar baiknya bisa diperlambat. Nah, memperlambat penuaan produk inilah inti dari penanganan pasca panen. Jadi kecepatan sama ketepatan tindakan setelah panen itu jadi kunci. Makin cepat produk ditangani dengan benar setelah lepas dari pohonnya atau dari tanah, makin lama kualitasnya bisa dipertahanin. Makanya penanganan yang ideal itu ya dimulai sejak detik pertama di lahan panen, langsung ditangani. Masuk akal, masuk akal. Jadi kita nggak bisa ngelawan alam ya, tapi bisa ngatur lah biar produknya nggak cepet rusak. Kayak ngerawat produk gitu ya, bahkan setelah dipanen. Kalau gitu, titik awalnya kan berarti waktu panen itu sendiri ya? Ini juga sering jadi dilema nih. Kapan sih waktu yang paling pas buat manen? Modul tadi nyebut kematangan yang tepat. Nah, gimana cara nentuinnya di lapangan? Soalnya kalau salah waktu panen, kualitas awalnya udah tidak kan? Betul sekali. Menentuin tingkat kematangan atau maturity yang pas ini memang campuran antara pengalaman, pengamatan jeli, itu seninya, dan pengukuran standar, itu sainsnya. Nggak ada satu cara ajaib yang cocok buat semua jenis tanaman. Sumber kita ngejelasin beberapa pendekatan umum, dan seringnya kita perlu kombinasi beberapa cara ini. Yang pertama dan paling sering dipakai itu cara visual. Ya, dilihat aja tanda-tanda kasat matanya. Perubahan warna kulit buah itu paling jelas. Misalnya dari hijau ke kuning atau merah pada cabai atau stroberi. Tapi bisa juga dari ukuran misalnya. Umbi kentang udah segede kepalan tangan belum? Sesuai varietasnya. Atau lihat kondisi tanaman induknya. Misal daun bawang mulai rebah terus ujungnya kuning. Atau daun padi udah kuning sebagian besar. Itu bisa jadi tanda. Kedua, cara fisik. Nah, ini pakai indera peraba atau sedikit tes kekuatan. Contoh paling umumnya neken lembut buah alpukat atau sawo buat ngecek udah empuk belum. Atau sebaliknya, mastiin umbi singkong udah cukup keras dan berisi. Bisa juga nyoba metik tangkai buah. Kalau gampang lepas, nah itu sering jadi indikator matang di jambu atau manggis. Ketiga, cara komputasi. Ini hitung-hitungan umur. Tapi ya butuh catatan yang rapi. Kita ngitung hari setelah tanam atau hari setelah bunga mekar. Misalnya jagung manis varietas A siap panen di umur 70 HST. Tentunya ini asumsinya kondisi tumbuhnya normal ya, dan butuh data awal yang akurat dari benihnya. Atau pengalaman sebelumnya. Keempat, cara kimia. Ini lebih presisi sih karena ngukur kandungan zat spesifik. Tapi ya butuh alat, meskipun kadang alatnya sederhana. Misalnya ngukur kadar gula terlarut, satuannya Brix, pakai alat refraktometer. Ini biasa buat anggur atau nanas buat nentuin tingkat manisnya. Bisa juga ngukur kadar pati jagung buat pakan ternak atau tingkat asam buah buat jus. Bahkan aroma khas yang muncul, kayak di durian itu juga sebenarnya indikator kimiawi loh. Wah, ternyata banyak ya parameternya. Dari lihat doang sampai pakai alat ukur kimia. Terus ada nggak sih satu cara yang paling bisa diandalin? Atau ya tergantung tanamannya apa? Banget, sangat tergantung sama jenis komoditasnya. Nggak ada metode yang paling hebat buat semua. Warna mungkin penting banget buat tomat, tapi yang nggak relevan buat manggis yang warnanya ungu terus dari muda sampai mateng. Aroma penting buat durian atau nangka, tapi mana bisa kita andelin aroma buat nentuin matangnya kentang. Kekerasan penting buat alpukat, tapi gimana cara ngukur kerasnya gabah padi? Kan beda banget. Jadi kuncinya ya pemahaman mendalam soal fisiologi komoditas spesifik yang Anda tanam. Sebagai calon profesional pertanian nih, Anda harus tahu persis gimana proses matangnya buah A atau umbi B itu. Indikator kuncinya apa aja. Dan jangan lupa faktor lingkungan. Panen pas cuaca cerah sama panen pas mendung atau hujan, itu penanganannya bisa beda loh. Suhu udara pas panen juga ngaruh ke nafasnya produk setelah dipetik. Oke. Jadi kombinasi antara paham tanamannya sama jeli lihat kondisi lapangan ya. Sip. Nah,
Anggaplah kita udah berhasil nih nentuin jam D panen yang tepat. Udah pas matangnya. Sekarang, gimana cara ngejalaninnya? Gimana cara manen yang benar biar hasilnya nggak rusak? Ini penting banget kan? Percuma waktunya pas tapi cara manennya kasar. Ke poin pentingnya. Cara panen itu fondasi awal kualitas pasca panen. Prinsip utamanya cuma satu, minimalkan kerusakan mekanis. Apapun bentuknya, luka, memar, goresan, patah, sekecil apapun kerusakannya, itu bisa jadi pintu masuk penyakit atau bikin cepat busuk. Modul kita ngerangkum beberapa praktik terbaik nih. Pertama, persiapan yang matang. Sebelum mulai, cek dulu semua alatnya. Pisau, gunting, keranjang, terpal alas kalau perlu, pastiin bersih dan berfungsi baik. Tajam kalau memang perlu tajam. Wadah penampungnya juga harus bersih, ukurannya pas. Dan yang nggak kalah penting, briefing singkat ke tenaga panen. Kasih tahu cara megang, motong, atau naruh produknya yang benar. Jangan sampai buru-buru atau ceroboh. Kedua, pemanenan yang penuh perasaan. Sebisa mungkin hindari benturan, gesekan, atau tekanan berlebih. Kalau bisa pakai tangan, kayak metik stroberi gitu, ya lakuin dengan hati-hati. Kalau pakai alat, misal sabit buat padi, atau dodos buat sawit, pakai teknik yang benar biar nggak ngerusak produknya atau tanaman lain. Contoh spesifik nih, pas nyambut wortel, gemburin dulu tanah sekitarnya pakai tangan atau alat bantu kecil biar nggak patah pas ditarik. Ketiga, perhatikan bagian tanaman yang dipanen. Ikutin standarnya. Misalnya, tomat dipetik sama kelopaknya enggak, brokoli dipotong sama sebagian batangnya. Ini ngaruh ke penampilan, kadang juga ke daya simpan. Keempat, wadah dan penempatannya. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah naruh hasil panen langsung di tanah. Kotor, resiko kontaminasi. Pakai wadah bersih. Buat produk yang gampang rusak kayak buah atau sayuran daun, jangan ditumpuk terlalu tinggi di wadah. Nanti yang di bawah ketekan memar deh. Idealnya wadahnya dilapisin bahan lembut kalau produknya sensitif banget. Kelima, hindari perlakuan kasar. Ini sering terjadi tanpa sadar loh. Kayak ngelempar-lempar hasil panen ke keranjang atau nyeret karung isi umbi-umbian di tanah. Perlakukan produk itu kayak barang berharga. Minimalisir juga mindah-mindahin dari satu wadah ke wadah lain. Tiap dipindah ada resiko rusak baru. Keenam, sortasi awal di lapangan. Ini ngebantu banget. Sambil manen nih, langsung aja pisahin produk yang jelas-jelas rusak. Yang busuk, bolong kena hama, luka parah kena alat panen, jangan dicampur sama yang bagus. Kenapa? Ya biar nggak nularin penyakit atau nyemarin yang lain. Ini semua kedengerannya logis banget ya. Tapi saya ngebayangin nih tantangannya pas panen raya, misalnya panen padi atau jagung gitu. Jaga kehati-hatian kayak gini pas harus ngejar waktu dan volume panen yang gede banget, pasti butuh sistem sama pengawasan yang bagus ya. Gimana tuh cara nyimbangin antara kecepatan sama kualitas? Nah itu dia, dilema klasik dalam manajemen panen, apalagi skala komersial. Efisiensi penting ya, tapi kalau ngorbanin kualitas demi cepet, seringnya malah jadi mahal di ujungnya. Harga jualnya jatuh atau banyak ditolak pasar. Kuncinya seringkali di pelatihan tenaga kerja yang benar, terus penggunaan alat bantu yang tepat, misal troli atau ban berjalan sederhana buat mindahin hasil panen. Desain alur kerjanya juga harus efisien. Mungkin juga perlu ada insentif berbasis kualitas, jadi pekerja nggak cuma ngejar jumlah, tapi juga jaga kualitas. Nemuin titik optimal antara cepat dan cermat itu, seni manajemen tersendiri sih. Masuk ke akal, masuk ke akal. Oke, nah setelah dipanen dengan hati-hati nih, perlakuan selanjutnya gimana? Sama nggak? Misalkan padi yang baru dipanen, perlakuannya sama kayak mangga atau daun teh gitu? Yang nentuin kadar airnya gimana, struktur jaringannya kuat atau rapuh, tingkat nafasnya, respirasi cepat atau lambat, mau dipakai buat apa nanti. Itu semua nentuin jenis perlakuan pasca panen yang dibutuhin. Modul kita ngebagi secara umum jadi 3 kelompok besar. Pertama, komoditas perkebunan skala luas, kayak kopi, teh, kakao, karet, tembakau. Penanganan awalnya atau pengolahan primernya, itu fokusnya nyiapin bahan baku buat industri. Contohnya khas banget, daun teh dilayuin dulu biar lentur pas digulung. Biji kopi dikeringin sampai kadar air tertentu. Biji kakao difermentasi dulu buat ngebentuk calon rasa coklat. Lembaran karet diasapin. Nah, kayak gitu. Kedua, tanaman pangan, kayak padi, jagung, kedelai, singkong, ubi. Ini umumnya lebih awet disimpan ya. Tujuannya ya pertahanin kualitas buat dimakan langsung atau jadi bahan baku tepung atau pakan ternak. Contoh perlakuannya, perontokan padi, misahin gabah dari malainya. Pemipilan jagung, misahin biji dari tongkolnya. Ngupas kulit ari kedelai.
Terus pembersihan, pengeringan ini penting banget buat biji-bijian atau kacang biar nggak jamuran, pengemasan, sama penyimpanan di gudang yang benar, plus pengendalian hama gudang. Ketiga, nah ini dia hasil hortikultura, buah sama sayur. Ini juaranya produk perishable, gampang banget rusak, dan seringnya kan dikonsumsi seger. Jadi tujuannya ya jaga kesegaran dan mencegah perubahan yang nggak diinginkan. Perubahan nggak diinginkan ini macam-macam banget. Bawang bisa numbuh tunas, wortel numbuh akar halus, timun jadi keriput, buncis jadi alot, kentang jadi ijo. Ini karena kena cahaya, terus ada solanin sedikit beracun, atau pisang jadi kematangan lembek. Makanya perlakuan buat hortikultura ini paling beragam. Ada pembersihan, pencucian kalau perlu, pengikatan buat sawi atau kangkung biar rapi. Terus ada curing, ini kayak nyembuhin luka di kulit luar umbi bawang atau kentang biar lapisan pelindungnya kebentuk dan jadi lebih awet. Sortasi ketat, grading, misal dibagi kelas A, B, C, pengemasan yang menarik tapi juga ngelindungin. Penyimpanan dingin, suhu rendah, bikin metabolisme lambat, atau pelilinan, ngelapisin buah kayak apel atau jeruk pakai lilin tipis food grade buat ngurangin penguapan air. Luar biasa ya variasinya. Dari daun teh dilayuin sampai apel dilapisin lilin, ini benar-benar negasin kalau nggak ada satu resep buat semua tanaman ya. Anda sebagai siswa SMK Pertanian benar-benar harus kenal karakter anak asuh tanamannya masing-masing nanti. Salah nanganin dikit aja, wah kualitasnya bisa anjlok. Oh ya, tadi kita sempat nyinggung soal alat panen. Selain tangan kosong nih, apa aja sih contoh alat yang umum dipakai? Dari yang sederhana sampai yang modern gitu. Alat panen itu spektrumnya luas banget. Paling dasar ya tangan kita sendiri. Presisinya nggak tergantikan buat metik buah beri atau sayuran daun yang rapuh. Terus ada alat bantu manual, pisau tajam buat sayuran, gunting pangkas buat bunga atau buah bertangkai, ani-ani atau sabit buat padi tradisional. Ada juga galah berpengait buat ngambil buah di pohon tinggi, atau cangkul dan garpu tanah buat gali umbi. Naik level dikit ada alat semi mekanis. Mungkin kayak mesin perontok padi sederhana yang digerakin kaki atau mesin kecil. Atau alat pemipil jagung manual yang diputar tangan. Nah, buat skala gede, terutama tanaman pangan lahan luas kayak padi atau jagung, baru deh pakai mesin panen modern kayak combine harvester. Itu mesin raksasa yang bisa ngerjain beberapa tugas sekaligus. Motong tanamannya, ngerontokin bijinya, ngebersihin awal, kadang malah langsung masukin ke karung. Semua sekali jalan. Milih alatnya tentu aja lihat efisiensinya, biayanya berapa, kondisi lahannya gimana, dan yang paling penting, seberapa minim kerusakan yang disebabin ke hasil panennya. Oke. Jadi kesimpulannya nih ya, buat Anda semua calon ahli pertanian. Kerja di lahan itu nggak selesai pas panen datang. Justru, fase kritis berikutnya dimulai pas itu juga. Penanganan pasca panen sama pengolahan awal itu kayak jembatan lah, yang nyambungin kerja keras nanam sama nilai ekonomi yang bakal Anda dapatin. Poin penting buat dibawa pulang nih. Pertama, bedain dengan jelas antara panen, pasca panen primer, jaga kesegaran kualitas asli, sama pengolahan sekunder, ubah jadi produk baru. Kedua, kuasai cara nentuin waktu panen yang pas buat tanaman spesifik Anda, jangan dipukul rata. Ketiga, perlakukan hasil panen dengan hati-hati pas lagi manen, minimalkan kerusakannya. Keempat, terapin teknik penanganan pasca panen yang sesuai sama sifat tanamannya. Dia awet kayak biji-bijian, gampang rusak kayak buah sayur, atau butuh perlakuan khusus kayak hasil kebun. Persis. Paham rantai nilai setelah panen ini benar-benar bekal fundamental Anda nanti. Nah, sebagai penutup nih, coba kita lempar satu pemikiran ya. Teknologi pertanian kan maju terus nih. Ada sensor, robot, otomatisasi. Coba deh bayangin, gimana teknologi ini bisa ngubah cara kita nanganin hasil panen ke depan. Terutama buat skala usaha yang mungkin bakal Anda geluti nanti, skala kecil atau menengah. Apakah semua proses detail yang butuh hati-hati tadi bisa sepenuhnya diambil alih mesin? Atau jangan-jangan sentuhan, kejelian, dan rasa manusia itu tetap jadi kunci yang nggak tergantikan buat ngasilin kualitas terbaik dari bumi? Gimana menurut Anda? Wah, pertanyaan bagus tuh. Buat jadi bahan diskusi atau riset kecil Anda nanti. Di mana sih batas antara efisiensi teknologi sama kearifan praktek lapangan? Jangan anggap materi ini selesai di sini ya. Kayak saran di modulnya tadi, manfaatin semua sumber daya buku di perpus, internet, diskusi sama guru atau praktisi. Terus belajar,
terus eksplorasi, dan siapin diri Anda jadi generasi penerus pertanian Indonesia yang kompeten dan inovatif. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.